Ibu, Bapak, dosen, semua bidang studi yang ada di FKIP Unwida. Di semua itu, nyuwun pangapunten kecuali pendidikan geografi, ya, memang sampai hari ini SK belum kita terima. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama SK PPG untuk pendidikan geografi itu segera kita terima untuk memperkuat jajaran PPG di Unwida Klaten ini. Kemudian Ibu dan Bapak, satu hal lagi berkaitan dengan PPG Prajabatan untuk gelombang 1 dan gelombang 2 tahun 2022, ya. Pagi tadi kita berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bersama dengan para pengelola PPG Prajabatan di wilayah Jateng dan DIY ini mendapatkan kabar baik, insya Allah untuk mahasiswa Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 yang sudah mengikuti tes tertulis atau tes PCK pada bulan yang lalu, bulan Agustus yang lalu, tanggal berapa itu, 13 Agustus kalau nggak keliru, ya, dan sudah melaksanakan ujian wawancara, insya Allah besok pagi itu kelulusannya akan diumumkan. Dan insya Allah, ya harapan kita 45 mahasiswa PPG Prajabatan untuk bidang studi matematika dan PPKN lulus semua, gitu, ya. Harapan kita begitu. Kemudian masih menyisakan satu gelombang 2 untuk tahun 2022, kita masih menunggu tes tulis atau tes PCK. PCK itu yang ngapunten Ibu dan Bapak, tes Pedagogical and Content Knowledge, ya. PCK, ya. Disingkat PCK, Pedagogical and Content Knowledge. Ya, kita tunggu informasi lanjutan itu bagaimana. Ya, kita harapkan pelaksanaan tes PCK itu tetap dilaksanakan di kampus kita, di Unwida, dan insya Allah semuanya lulus. Kemudian Ibu dan Bapak, sesuai dengan janji DTK, semua lulusan PPG Prajabatan itu akan direkrut menjadi ASN. Nah, pagi tadi sudah ada informasi bahwa 45 lulusan kita untuk Prajabatan gelombang 1 tahun 2022, ya, sebanyak 45 orang untuk bidang studi matematika dan PPKN. Insya Allah setelah pengumuman besok itu dan serdiknya itu kita terimakan, mereka akan ditempatkan semuanya di Jawa Tengah. Di 45 lulusan itu semuanya akan ditempatkan di Jawa Tengah. Dan sementara yang gelombang 2 tahun 2022 itu di Jawa Tengah sudah kayaknya sudah sangat sempit sehingga harus melebar. Rencananya satu lulusan itu akan ditempatkan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian 3 lulusan itu akan ditempatkan di Provinsi Jawa Barat. 20 orang itu tetap di Jawa Tengah, kemudian 2 lulusan itu insya Allah akan ditempatkan di Provinsi Jawa Timur, dan 15 orang itu akan dikirim jauh sana di Kalimantan Barat. Jadi saya ulangi, 15 lulusan untuk gelombang 2 itu akan ditempatkan di Kalimantan Barat sana. Tidak tahu di mana, apakah di Pontianak atau di Sekadau atau di Singkawang, itu nanti kita menunggu informasi lanjutan. Nah,
Itu beberapa informasi yang berkaitan dengan PPG Prajabatan, baik yang angkatan 1, gelombang 1, gelombang 2 tahun 2022, ditambah dengan Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, yang insya Allah orientasinya akan kita laksanakan tanggal 14 September minggu ini. Dan insya Allah tanggal 18 September itu kita sudah mengajar untuk mahasiswa Prajabatan gelombang 1. Kemudian Ibu dan Bapak, kita masuk pada pelaksanaan PPG dalam jabatan. Jadi pada malam hari ini kita sebenarnya lebih fokus pada pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Ini perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud kategori 1 itu adalah peserta PPG atau guru-guru yang diangkat sampai tanggal 31 Desember tahun 2015. Saya ulangi, kategori 1 itu untuk mahasiswa PPG, guru-guru yang diangkat sampai 31 Desember 2015. Dan mulai 1 Januari 2016, itu sudah masuk di kategori 2. Mengapa dibedakan? Beban belajarnya beda, ya, Ibu dan Bapak. Kalau kategori 1, beban belajarnya cukup 12 SKS karena sudah ada rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian untuk yang kategori 2 itu beban SKS-nya 18. RPL-nya 6 atau rekognisi pembelajaran lampaunya diakui 6 SKS. Itu yang membedakan antara kategori 1 dan kategori 2. Waktu pelaksanaannya pun juga berbeda. Kalau kategori 1 dalam jabatan itu cukup 57 hari, itu sudah selesai. Kalau kategori 2 itu butuh waktu 93 hari. Nah, Ibu dan Bapak, alhamdulillah untuk dalam jabatan, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 ini kita mendapatkan tugas untuk mengelola 278 orang mahasiswa. Saya ulangi, 278 orang mahasiswa. Untuk rinciannya, bahasa Indonesia itu 35 orang, ini satu rombel. Kemudian bahasa Inggris 35 orang, bahasa Jawa itu 34 orang, matematika itu 34 orang, PGSD 69 orang, dan PPKN 69 orang. 278 mahasiswa itu. Perlu kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak bahwa kalau tadi saya menyebut bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu memang begitu. Bidang studinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ngaten nggih Ibu dan Bapak. Kami tidak menggunakan pendidikan bahasa Inggris karena dalam PPG ini tidak ada pendidikan bahasa Inggris, yang ada bidang studi bahasa Inggris. Nama program studinya pendidikan profesi guru, di dalamnya itu ada bidang studi yang ada di Unwida, ya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, matematika, PGSD, dan PPKN. Mudah-mudahan 278 orang mahasiswa ini semuanya menyatakan bersedia, gitu ya. Karena ada dua kategori. Yang pertama kategori utama itu 240 orang.
kemudian cadangannya 38 orang. Sampai malam ini sebagian besar sudah menyatakan bersedia di SIM PKB yang saya cek tadi. Hanya ada beberapa untuk bahasa Indonesia itu ada satu yang belum menyatakan kesediaannya. Kalau bahasa Inggris semuanya bersedia. Bahasa Jawa ada satu yang belum menyatakan kesediaan. Matematika 0, tidak ada. Nah, semuanya, maksud saya semuanya bersedia. Untuk PGSD masih ada 2 yang belum, PPKN ini masih ada 5 yang belum menyatakan kesediaan. Nah, 278 orang mahasiswa PPG dalam jabatan ini yang insya Allah orientasinya akan kita laksanakan tanggal 15 September ya, dan Bapak. Kalau jadwal dari GTK itu 18 September, tapi mohon izin tanggal 18 September itu kita punya gawe, kita melaksanakan kuliah perdana untuk mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Sehingga mohon izin kami ajukan tanggal 15. Nah, kalau orientasi PPG Prajabatan tanggal 14 itu kita laksanakan secara tatap muka atau luring. Nah, untuk dalam jabatan ini daring. Dan Bapak dan Ibu, 278 mahasiswa itu berasal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provinsi. Ya. Jateng tentunya paling banyak, kemudian ada beberapa dari Provinsi Bali, kemudian Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang jauh di Lampung sana, dari Lampung, dan ujung timur itu Papua Selatan, ini dari Merauke. Okay. Kemudian Ibu dan Bapak, jadwal pelaksanaan pembelajaran untuk PPG dalam jabatan, nanti tanggal-tanggalnya saya sampaikan kemudian. Mohon izin kami nyuwun tulung pada Bapak dan Ibu, pelaksanaan pembelajarannya itu siang hari dimulai pukul 13 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Ini khusus untuk yang sinkronus. Sinkronus itu menggunakan platform Zoom ya, platform Zoom meeting. Dimohon dimulai pukul 13. Ini kalau untuk bidang studi bahasa Inggris dan bahasa Jawa insya Allah bisa semuanya mulai jam 13. Nah, untuk bahasa Indonesia, matematika, PGSD, dan PPKN, saya yakin tidak bisa semuanya mulai pukul 13. Hanya Bapak dan Ibu yang tidak mengajar prajabatan itu dapat memulainya jam 13. Kalau Ibu dan Bapak dari bidang studi bahasa Indonesia, matematika, PGSD, PPKN, mengajar PPG Prajabatan mulai pukul 13, mohon jadwal sinkronus atau video conference yang menggunakan platform Zoom Meeting itu dilaksanakan sesudah itu. Bisa mulai secepat setelah Ibu dan Bapak menyelesaikan pembelajaran di PPG Prajabatan. Bisa dimulai pukul misalnya 15 ya, monggo pukul 15 saged. Perlu kami sampaikan pada Ibu dan Bapak, untuk PPG dalam jabatan ini, setiap hari kita harus melaksanakan kegiatan Zoom meeting minimal 3 JP. 3 JP itu 150 menit ya. Bisa dihitung 150 menit itu berarti ada 2,5 jam. Dan itu mohon pada Bapak dan Ibu untuk merekod atau merekam
eh, pertemuan menggunakan Zoom itu di laptop ibu dan bapak masing-masing, karena pada waktunya nanti LMS, Learning Management System, itu akan minta tautan Zoom meeting kita semuanya dan akan dihitung time span-nya gitu. Selain itu, kita ibu dan bapak harus juga aktif dalam kegiatan di LMS. Nah, kembali pada jadwal Bapak dan Ibu, apabila Ibu dan Bapak yang mengajar PPG Prajabatan itu katakan mulai pukul 15.30, Ibu dan Bapak dapat memulai Vikon itu pukul 13 sampai misalnya pukul 14.30. Itu kan baru 1,5 jam. Kemudian malamnya itu dapat dilanjutkan untuk menutup kekurangannya itu. Jadi tidak harus 3 JP 150 menit itu utuh, tapi bisa siangnya berapa, malamnya berapa gitu. Pada pertemuan-pertemuan tertentu nanti kita akan sampaikan jadwal lengkapnya. Kita harus melaksanakan video conference itu 200 menit. 200 menit itu berarti 3 jam 20 menit gitu. Minimal itu. Tapi pada pertemuan-pertemuan tertentu saja. Dan nanti kalau kita sudah masuk pada PPL, itu satu siklus PPL, kalau yang gelombang 1 itu cukup membutuhkan Vikon selama 3 kali, ya 3 kali, kemudian durasinya tidak ditentukan berapa gitu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan ini, mulai dari awal itu guru pamong sudah terlibat. Guru pamong sudah terlibat bersama dosen berkolaborasi untuk membimbing, memfasilitasi mahasiswa PPG dalam jabatan. Dan Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan jadwal secara lisan terlebih dahulu, ya nanti secara tertulis insya Allah masing-masing penanggung jawab bidang studi yang dalam hal ini itu para ketua program studi, ya ada Pak Wisnu, Bu Ana, Pak Kresna, Pak Joko, Bu Sri Suwartini, dan Pak Tio itu akan menyusun draft jadwal. Sebenarnya Bapak dan Ibu, jadwal ini kan menjadi tanggung jawab Nyun Sewu saya selaku ketua program studi PPG, ya. Tetapi mohon izin, saya jamin saya tidak mampu untuk menyusun itu semuanya karena yang kerso di masing-masing bidang studi itu para ketua program studi yang menangani bidang studi itu. Nah, untuk memverifikasi jadwal itu, mohon para ketua program studi sebagai penanggung jawab bidang studi, sebelum jadwal itu kita jalankan, mohon dikirimkan ke saya atau ke Bapak Tokyo, ya, untuk direview sebentar saja. Kami lihat begitulah. Tidak akan kami apa-apakan, hanya pengen kami melakukan SOP saja. Nah, mengapa Pak Tokyo ini, Pak Tokyo, Pak BR2 tugasnya sudah banyak sekali kok ditambah tugas seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Tokyo dalam hal ini bukan sebagai WR1, WR2, tetapi sebagai dosen yang home base-nya di PPG. Di Pak Tasari ini home base-nya sudah di PPG. Maka kami beri tugas untuk mengelola keuangan. Ya. Bapak Ibu, PPG dalam jabatan ini pembelajarannya akan kita mulai tanggal 19 September
dan seterusnya. Untuk 6 hari pertama, 19 September sampai 25 September, itu materinya, maaf, nama mata kuliahnya adalah pendalaman materi. Gitu. Nah, pendalaman materi ini perlu kami sampaikan, semua bidang studi itu sama. Jadi mohon Bapak dan Ibu tidak perlu membayangkan, wah ini pendalaman materi untuk matematika ini apa iki, mesti bangsane kalkulus, trigonometri, atau aljabar matrik, aljabar vektor, tidak. Untuk yang bahasa Inggris, ini Bu Ana, Bu Arianti, Pak Suhud, Bu Tuti, Bu Endang, Bu Kos, Bu Ratna, Bu Ega, dan Bu Umi, kita tidak akan belajar genre lagi gitu. Kita tidak akan belajar bahasa Inggris lagi, semuanya sama, nanti akan disampaikan oleh Pak Tasari. Kemudian 7 hari berikutnya itu masuk pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran di tanggal 26 September sampai 4 Oktober. Lalu kita laksanakan uji kompre, gitu. Kemudian setelah uji kompre itu kita laksanakan PPL selama 14 hari. Nah, berikutnya kita kembali pada pendalaman materi lagi untuk masuk pada siklus 2. Pendalaman materi 6 hari dimulai 25 sampai 31 Oktober. Pengembangan perangkat pembelajaran 7 hari 1 sampai 8 November. PPL 14 hari 9 sampai 24 November, dan RTL rencana tindak lanjut ini 3 hari 25 sampai 28 November. Barulah mahasiswa PPG dalam jabatan itu kita uji dengan uji kinerja, mungkin dulu, kemudian dilanjut dengan uji pengetahuan. Itu beberapa informasi secara lisan kami sampaikan Ibu dan Bapak. Nanti secara kasat mata Pak Tasari kami suwun untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya. Bapak Ibu, mengapa Pak Tasari? Karena yang kami kirim untuk mengikuti BIMTEK di Jakarta beberapa waktu yang lalu itu Pak Tasari dan Mas Kos Suhantarjo. Itu saja, ini bukan apa-apa, sehingga Pak Tasari lah yang paling tahu terkait dengan teknis pelaksanaan PPG dalam jabatan ini. Dan untuk itu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tasari untuk menyampaikan oleh-oleh ini dari Jakarta. Monggo Pak Tasari. Oke, matur nuwun Pak. Saya sudah cukup banyak ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Iya, monggo Pak. Sudah nampak Bapak Ibu? Yang saya share. Sambung Pak Tasari, sambung. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.